Hai, halo selamat malam teman-teman. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 112. Oke, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Nadia Sabri. Topiknya seperti playlist lagu yang sedang aku putar. Apa ya? Kalau teman-teman pernah dengar lagu ini adalah salah satu lagu lama dari Vina Panduwinata. Cuman ini lagi dinyanyiin sama Naura Ayu. Judulnya Cinta. Ini dokternya udah ada. Hai dokter. Hai juga ada Kak Omi. Nah, kalau dalam lirik lagu ini ada kayak berdebar jantungku gitu ya, berdetak jantungku. Nah, biasanya jantung kita tuh kalau berdetaknya kencang ada dua ya, karena ketakutan, karena khawatir, atau karena lagi jatuh cinta. Nah, malam hari ini yang kita bahas bukan berdebar kencang karena jatuh cinta guys, tapi karena apa nih? Lebih kayak berbahaya kah gitu ya. Jatuh cinta juga berbahaya sih kalau tidak bisa dimiliki mungkin ya, kasihan. Oke. Hai Kak Prananda, hai Kak Rohani. Oke, daripada kita ngomong lebih lama lagi, aku langsung undang aja Dokter Nadia supaya Dokter Nadia bisa jelasin kenapa sih berbahaya kalau jantungnya berdebar kencang. Ayo kita undang. Boleh diterima dokter? Halo Dokter Nadia, selamat malam. Iya, ini kameranya depan. Bentar. Kamera belakang ya, it's okay, nggak apa-apa dok. Oke. Hai dok. Halo. Malam. Malam. Dokter kita pasin aja posisinya. By the way ini kita first time ketemu langsung nih sama Dokter Nadia. Jadi Iya, dokter benar. cari angle yang cantik. Kalau saya sih sebenarnya nggak mandi ya dok. Ini saya pakai filter loh dok by the way. Biar biar nggak Iya, acap lagi. Acap. Oke. saya juga. Oke. Halo Mbak Boleh. April. Suaranya udah kedengaran belum dok? Udah kedengeran. Soalnya saya bagus nggak? Bagus 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 kok dok. Oke. Oke. Dok, by the way saya Ivo ya dok. Nggak apa-apa Iya, tadi kenal. mungkin. Salam kenal, saya Nadia. Oke, Dokter Nadia, selamat datang di Dikdok. Iya. Dikdok ini adalah diskusi karo dokter. Jadi terima kasih banyak sudah menerima tawaran saya, ajakan saya. Kita akan ngobrol malam ini santai aja konsepnya dok. Jadi kalau Dokter Nadia udah kepoin ke bawah. Iya. Kita udah kita udah lama banget ini jalanin dari 1 Februari kemarin maraton Hmm. 100 hari. Ya, hebat Jadi banget Mbak Ibu. doain dokter nanti tantangannya adalah pas lebaran sih, lebih ke lebarannya. Jadi dokter Tetap Nadia semangat ya. semangat. Dokter juga hari ini baik banget mengisi di episode 112. Jadi kita mau say thank you, teman-teman Dikdok juga mau say thank you buat Dokter Nadia. Dan by the way teman-teman, nanti kita akan kenalan nih. Kok kita bahasnya tentang jantung sih? Nanti dokter boleh kenalan nih. Kenapa dokter tertariknya ngomongin jantung? Nah, kayaknya udah gak Oh sabar iya, nih iya. teman-teman. Kita kenalan dulu sama Dokter Nadia Sabri ini. Sebenarnya kegiatannya ngapain aja sih? Silahkan dokter. Oke, terima kasih Mbak Ivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dok. semuanya. Saya Dr. Nadia, uh, panjangnya Dr. Nadia Sari. Saat ini baru selesai pendidikan spesialis jantung. Jadi belum pakai SPJP, belum berani karena belum diwisuda. Iya, Jadi iya, apa lah. nunggu wisuda 2 minggu lagi, insya Allah. Oke, jadi Amin. mohon Deket izin lagi. ini bicaranya tentang materi jantung karena ya yang saat ini sangat saya kuasai itu. Mudah-mudahan berkenan karena nih dalam bulan puasa ini saya juga lagi banyak dapat konsul soal berdebar-debar. Jadi ya untuk usia muda saya rasa relate lah di topik ini untuk kita discuss. Mudah-mudahan bisa jadi bahan bacaan juga buat kawan-kawan lagi nanti selanjutnya. Ini saya cuma pembukaan aja ya. Dokter prakteknya kan karena masih sekolah mungkin domisilinya di mana dok gitu Oh biar kita iya, tahu jangan-jangan saya kita deket ternyata. iya ya. Iya, jadi mungkin agak jauh ya. Saya di paling barat Sumatera di Provinsi Aceh, di Kota Banda Aceh. Oh, Mbak Eva belum tahu ya dari Aceh. gue tahu tuh kemarin episode 111 itu Dokter Muhammad Ansari Itu spesialis neuron dari teman Aceh saya. juga. Oh alah. Itu teman saya. Satu angkatan kita masuk pendidikan spesialisnya. Oh ternyata temen
ya, maksudnya saling tahu lah ya. Iya. Iya, pas Oke. saya lihat itu di apa timelinenya Dikdok, wah ternyata Yogi, panggilannya Yogi kan? Oh, Yogi. Oh, Bener. kemarin nggak ngomong, dokternya nutupin kemarin, dokter Ansari. Kita panggil dokter Oh, saya Ansari kok. panggilnya Yogi, nggak tahu ya di ya kita biasa panggil Yogi. Jadi dokter Ansari di sana udah gitu dok, diomongin Udah soalnya. batuk-batuk nih lagi sholat. Iya, di sini nih kan telat itu buka puasanya jam Iya, ya, 7 kurang mataharinya baru buka lebih lama. puasa. Yang Iya, paling barat. benar. Jadi mungkin sebagian baru pulang sholat nih kali salat taraweh kali ya. Hmm. Iya, iya, baru nyampe nih. Mm-mm. Oke deh, jadi teman-teman inilah, wah nih saya sih salut ya dok, maksudnya saya aja tuh kadang gila ya kayak kalau kalau ngebayangin operasi jantung, kadang gitu kan dok kayak kok berani ya gitu, maksudnya kok ini jantung berani di itu gimana caranya dan dokter perempuan ya, maksudnya itu juga suatu apa ya menurut saya itu suatu kelebihan juga, Masya mungkin Allah. dokter juga apa ya, bakatnya amanahnya mungkin di situ nanti, jadi kita akan ngobrol nih teman-teman tentang jantung hari ini. Nah, saya tadi agak rubah dikit judulnya ya dok ya, biar Iya, agak-agak lucu dikit gitu ya. Jadi iya, iya. dalam hari ini tuh kita akan ngobrol tentang jantung berdebar kencang, Mm-mm. berbahayakah. Nah, saya tadi Nah, bilangnya gini, kita tuh kan taunya kalau berdebar kencang mungkin kalau lagi pas nervous, ketakutan, mm-mm. panik, biasanya tuh ada pengaruh jantung juga berdebar. Tapi waktu jatuh cinta, ya gila ya jatuh cinta. Ya. Yang lagi cinta senyum nih, kayak oh iya bener Iya. gitu ya. Tapi kalau lagi jatuh cinta, jantung kita tuh juga berdebar kan dok ya. Pasti semuanya Mm-mm. pernah ngerasain. Mungkin dokter pas nikah, pas mau melahirkan gitu Aduh, ya. Mungkin iya benar. ya, menemukan momen itu. Tapi malam ini yang mau kita bahas dokter lebih ke secara medis gitu ya. Mm. Jantung berdebar dulu dok. Kenapa jantung itu bisa tiba-tiba berdebarnya tuh kencang gitu? Kan kita Mm. tahu kalau normalnya kayak gini nih. Nah, tapi tiba-tiba bisa tek 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 itu kenapa dokter? Mm-mm. Oke, saya coba ya, Bismillah. Jadi kita tuh kan jantung kita tuh berdebar 60 sampai 100 kali dalam 1 menit. Jadi kalau 24 jam adalah sekitar sepuluhan ribu kali. Tapi Wow, nggak kita sadari, betul ya betul betul. kan? Tapi kita nggak sadari, udah hidup aja kita ya, karena jantung kita berdebar gitu. Nah, tapi Oke. ada waktunya kita menyadari, merasakan jantung kita berdebar. Nah, itu yang bikin kita panik. Itu yang kita bilang berdebar. Oh, Padahal kita emang udah berdenyut jantungnya puluhan ribu kali, cuman nggak disadari. Tiba-tiba disadari, pasti kita khawatir. Ya, oke. oke. Berapa tadi dok? Nah, Boleh dibilang 60 per berapa dok? Per detik? 60 sampai 100 kali per menit. Itu Per menit. normalnya, per Oke. menit. Nah, normalnya 60 sampai 100 kali. Nah, kalau udah di atas 100, itu yang denyutnya cepat, kita bilangnya takikardi. Nah, berdebar ini istilahnya palpitasi atau merasakan denyut jantung. Palpitasi itu merasakan denyut jantung. Kalau dirasakannya cepat, ya itu takikardi tadi. Oh, Di atas 100 mungkin denyutnya itu. hmm. Bahkan bisa sampai 200-an itu. Nah, ada juga yang dirasakan lebih kencang aja, denyutnya tuh terasa lebih apa ya, kayak lebih menendang jantungnya ke dinding dada gitu. Oh, Istilah bahasa oh, Inggrisnya oke, pounding. oke. Kayak Lebih lebih ke kuat aja nih denyutnya, tapi nggak kencang. Nah, jadi berdebar-debar hmm. itu sebenarnya banyak sih. Ada yang memang berdebar karena kencang, kayak misalnya abis lari yang lari dikejar anjing gitu ya kan. Nah, itu kan Itu kan kita kita goyang ya kencang dok. banget. Iya, Oh, itu kenceng banget itu kan. Nah, itu yang takikardi. Nah, kaki itu kaki. fisiologis, itu normal. Ya, itu Oke. normal. Karena kita habis aktivitas berat ya. Berat ya. Yang Iya, lari tiba-tiba kencang, betul ngangkat betul. benda sangat berat gitu Iya, kan. Nah, iya. atau kayak tadi ada cowok yang apa gitu menyatakan cinta langsung kan Wow. deg-deg-deg deg-degan gitu ya, itulah dia Benar. takikardi. Tapi Oh, itu kaki kaki. normal, fisiologis. Nah, Itu normal, fisiologis. Nah, ada lagi kayak terasa lebih kuat aja denyutan jantungnya, tapi dia nggak kencang. Bahkan uh, lebih lambat sebenarnya. Karena dia lambat, oke. terasa dia lebih kuat gitu, denyutnya lebih kuat, rasa pounding. Kayak dia kuat aja, tapi sebenarnya dia Tapi tuh lebih lambat. lambat. Oh, Dan ini kadang-kadang yang bisa bikin orang pingsan. Nah, mungkin
di saat itu denyut jantungnya terlalu rendah, di bawah 60, bahkan di bawah 30 gitu. Oh, Nah, itu kondisi yang abnormal ya, nggak normal. Nah, itu tadi nanti ya. kita bahas di Iya, selanjutnya. Ada yang denyut jantungnya reguler, ada juga yang irregular atau nggak teratur. Macam-macam deh, macam-macam. Dan itu semua ada yang normal, sebenarnya nggak apa-apa, ada yang nggak normal. Dan yang nggak normal itu dikit banget persentasenya dibanding yang normal-normal aja gitu. Oke, ini lucu nih dok, udah ada yang komen nih. Katanya kan kita bilang kalau deg-degan itu atau lagi berdebar tuh biasanya mau nembak orang yang kita suka atau lagi jatuh cinta. Ini dia bilangnya kalau lagi dekat sama mantan biasanya berdebar. Ini yang belum move on nih biasanya nih. Atau yang bayar, makanya berdebar. Iya ya, berdebar, takut ditagih. Iya, itu normal sih, normal. Berdebar yang normal. Jadi kayak emosional respon emosi yang kuat, misalnya kayak tadi sedih banget, marah banget, terus apa ya, takut banget, panik banget. Nah, itu juga bikin berdebar dan itu normal. Oke, Respon ini normal. seru. Ternyata ngomongin tentang jantung berdebar tuh seru ya dok ya, nggak? Maksudnya ternyata ngomongin jantung itu nggak melulu kayak soal serangan jantung, soal misalnya apa ya, misalnya operasi jantung. Ternyata hal informasi kayak malam ini menurut saya ini bisa buat teman-teman, bahkan saya pun jadi tahu, oh ternyata kalau berdebarnya yang kayak gini, oh itu normal, jadi lebih ngerti gitu sekarang. Nah dok, kita mau bahas lebih lanjut. Mungkin lebih ke yang normal ya dok ya. Memang jenisnya banyak banget dokter Nadia tadi. Cuman mungkin yang paling common aja dok, yang paling sering. Dan itu nanti biasanya disebabkan oleh apa? Boleh dokter sambil sharing aja. Iya. Oke, jadi dalam beberapa minggu ini ada 2 orang perempuan yang konsultasi sama saya. Usianya sekitar 30-an gitu kan. Berdebar katanya. Bahkan ada yang berdebarnya sampai ngerasa pusing dan harus berhenti lagi nyetir. Jadi berdebar terasanya kencang atau nggak kencang, saya tanya. Katanya sih kencang, gitu. Berdebarnya tuh kencang. Terus saya tanya lagi, kira-kira penyebabnya apa? Beberapa nggak bisa merinci, nggak bisa merinci penyebabnya. Karena gini, jadi berdebar-debar itu kalau bisa sampai dia pusing itu kan udah harus diwaspadai gitu ya kan. Dia lagi nyetir berdebar-debar terus dia pusing, dia harus berhenti. Nah, kemudian yang satu lagi juga gitu, sering berdebar-debar. Jadi kalau kalau berdebar-debar saya minta dibikinin diary. Dibikinin diary kapan sih mulai berdebar pertama? Di hari berdebar itu, di saat berdebar itu sebelumnya ada minum apa. Nah, karena ada yang apa yang kita minum, apa yang kita makan bisa bikin berdebar. Misalnya kayak kopi, kafeinnya, nikotin di rokok, terus obat-obatan, beberapa bisa bikin berdebar. Misalnya kayak obat pilek biasa yang mengandung apa ya, phenylephrine ya kalau nggak salah namanya, pseudoephedrine. Nah, itu bisa bikin berdebar. Jadi kita perlu mencatat sendiri, kita perlu ngingat-ngingat sendiri, kenapa saya berdebar terakhir ini, apa yang terjadi, atau apa saya mau haid, mau menstruasi, kalau perempuan. Karena perempuan itu paling banyak yang mengeluh berdebar, paling sering itu perempuan. Baik itu usia muda, mulai dari 20-an sampai yang udah 50-60, paling sering. Jadi persentasenya dibanding laki-laki lebih sering ke perempuan, keluhan berdebar ini. Terus demam, pilek, batuk juga bikin berdebar kan. Nah, satu lagi kombinasi combo dari kurang tidur, minum kopi banyak-banyak, terus stres. Nah, itu combo banget bikin berdebar-debar. Oke. Jadi perlu kita catat sendiri apa penyebabnya. Oke dok. Dok, boleh nggak disampaikan lagi? Menurut saya ini menariknya adalah kadang itu kita, apalagi kalau orang awam ya dok ya, nggak bisa membahasakan apa yang dia rasakan. Kayak misalnya mungkin tadi dia nggak bisa bedain itu kencang atau cepat. Kadang kita tuh nggak bisa bedain. Coba bilang, ada nggak cara yang bisa dokter sampaikan? Mungkin kalau ciri-cirinya kayak gini berarti itu
mungkin yang kencang. Kalau kayak gini berarti itu yang cepat atau jenis-jenis Oke. berdebarnya dok? Ada nggak? Heeh. Jadi kan ada yang seperti balapan denyut jantungnya, deg 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 deg. Nah, itu Oke. kencang. Apa? Itu Cepet ya. kencang. Nah, Oh itu cepat. kalau kalau di kami kencang itu ya cepet, sama kencang sama Iya, cepet sama. sama bahasa Sumatera ya, di Udah Sumatera. Sumatera itu juga Kalau kencang cepatnya itu. kalau kuat, nah, kuat satu lagi kuat. Nah, kuat tapi enggak cepet. Nah, Itu kuat kayak tek, tapi tek, tek gitu. kayak kayak Terangkan. numbuk-numbuk dinding dada ya gitu kan. Oh, Itu oke. kuat tapi nggak cepet. Atau ada lagi yang skip a beat, misalnya kayak eh, tiba-tiba ada kayak dedet yang hilang, hit, kayak kayak kita kalau kayak tiba-tiba ngerasa mau jatuh aja, terus ada denyut yang kuat disusul dengan denyut yang kuat, itu namanya skip a beat. Jadi kayak pas kita nanya ke pasien atau ada yang konsul kita, gimana denyutnya, oh denyut kuat terus tiba-tiba kayak nggak ada denyut, baru nanti kuncang lagi, denyut kuat lagi, nah itu skip a beat gitu. Atau Oke. yang denyutnya kadang cepat tiba-tiba lambat, cepat lagi lambat, hilang-hilang gitu, itu nggak teratur. Nah itu penyebabnya lain lagi, macam-macam gitu. Jadi memang benar penting sekali menyadari keluhan kita, keluhan berdebarnya seperti apa, karena dari keluhan aja kita biasanya dokter udah, oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini gitu. Setuju, setuju. Oke dok, Eh, menariknya lagi adalah tadi dokter bilang ternyata dokter juga mungkin ketemu pasien kok akhir-akhir ini juga banyak perempuan. Setelah dokter lihat-lihat juga kok ternyata angka perempuan yang merasakan sering mengeluh berdebar kencang ini adalah perempuan juga dok. Iya, Sebenarnya ada nggak sih dok kayak pengaruhnya kenapa perempuan? Ada nggak sih dok dokter tahu kenapa? Atau memang iya, itu masih tanda tanya? iya sih. Yang saya tahu sih emang perempuan ini sering hormonnya tuh berubah ya, sering banget Oh, mengalami perubahan hormon. Nah, di antara perubahan hormon itu misalnya kayak yang perubahan hormonnya itu biasanya yang lumayan drastis ya, kayak antara mau haid dengan saat haid itu kan perubahan drastis banget tuh hormonnya, estrogen, progesteron. Terus waktu hamil, nah itu juga sama waktu mau menopause. Nah, itu perubahan tuh kayak badai banget tuh, naik turun tuh hormonnya. Nah di situ kadang-kadang mencetuskan perubahan simpatis parasimpatis yang akhirnya bikin berdebar-debar gitu. Hmm. Nah, Oke, dok, kita lanjut lagi dok. Saya mau tanya nih, misalnya kayak tadi mungkin teman-teman udah bisa nih sekarang ngeh kayak, oh, jangan-jangan saya termasuk berdebar yang harus ditandai tadi berbahaya kak. Karena tadi kita udah tahu ya dok, penyebabnya banyak dan teman-teman bisa tahu kayaknya bukan karena ini tapi lebih ke misalnya mungkin karena pola makan, apakah memang tidak tahu halnya kenapa sehingga dia ke arah berbahaya kak tadi. Nah, pertanyaannya sekarang dok, kenapa kita bisa menganggap itu berbahaya? Memang itu nanti dugaannya bisa ke arah mana aja sih dok? ya, jadi kayak saya bilang persentase yang abnormal itu sebenarnya kecil kan. Iya. Tapi ada kalanya kita sering berdebar-debar sehingga kita perlu konsultasi dengan dokter. Nah, kapan itu? Oke. Misalnya kayak berdebar-debarnya dalam 1 tahun terakhir ini lebih udah lebih sering, udah cukup sering. Misalnya udah dalam 1 tahun udah 3 kali ulang dan makin lama makin uh, apa tuh durasi berdebar tadi kan ada yang hanya beberapa detik, beberapa menit sampai berjam-jam. Nah, kalau dia durasinya makin lama, makin berat berdebarnya, udah bikin keluhan, misalnya kayak dadanya udah makin sesak rasanya, atau nyeri dada bahkan, atau atau kita dari Sampai keluarga yang memang ada riwayat penyakit jantung, jantung. riwayat Oh. penyakit jantung. Nah, terus atau bisa bikin kayak pusing, pingsan gitu. Nah, itu udah harus kalau yang pusing, pingsan itu wajib ke IGD, ke emergency. Kalau Iya benar-benar. tapi kalau misalnya kayak makin sering aja itu mungkin masih bisa ke poliklinik ya kan, atau makin lama durasinya. Biasanya tuh cuman 3 menit. Ini sekarang udah setengah jam nih berdebarnya. Terus bulan lalu ada, bulan ini juga masih ada gitu-gitu. Nah, itu Oh. saya rasa sudah harus, ya di literatur memang udah harus
datang ke dokter gitu. Oke. Oke dok. Teman-teman itu kan kadang takut juga ya dok ya. Maksudnya kadang tuh nggak tahu kenapa kita tuh kayak kita sekarang udah punya banyak pelayanan yang juga difasilitasi sama pemerintah. Kadang kita juga Hmm. udah punya, tapi kan entah kenapa kita tuh suka kayak malah ntar kalau dicek malah jadi ini gitu ya kayak udah takut duluan dokter. Jadi mungkin Iya. bolehkah ditunjukkan dok sedikit kira-kira nih gambaran apa yang nanti akan teman-teman dapetin ketika misalnya ketemu sama dokter gitu. Mm-mm. Pemeriksaannya misalnya dalam bentuk apa aja sih untuk mengetahui Oh. bisa negakin diagnosis gitu. Mm-mm. Ya, jadi sebenarnya pemeriksaannya tuh sederhana kalau untuk berdebar-debar ya, bukan yang invasif harus macam-macam. Jadi Iya. kalau kita berdebar makin lama makin berat, terus kadang-kadang pusing dan ada hampir pingsan itu memang udah harus ke dokter. Nah, di dokter nanti yang paling sederhana dan jika diperlukan, kalau dari keluhan kita dokter menganggap kita perlu, minimal akan di EKG. EKG itu yang sadapan listrik jantung. Ya, Oke. kalau memang saat itu nggak ada keluhan berdebar, lagi nggak berdebar, biasanya EKG-nya akan baik-baik saja. Nah, jadi mungkin dibutuhkan EKG yang ambulatori. EKG yang ambulatori itu EKG yang ditempelin di badan dan kita bawa pulang. Minimal 24 jam terpasang di badan. Nanti alatnya ditempelin di badan, diikat kayak gitu, minimal 24 jam. Kadang bisa sampai 3 hari atau bisa seminggu, atau kalau diperlukan dokter akan Bisa minta lebih. dipasangin yang di-implantable, misalnya di-implant di bawah kulit, di dekat di dada misalnya, implantable loop recorder. Jadi dia fungsinya adalah untuk melihat ada nggak event-event berdebar lagi. Jadi itu bisa beberapa minggu atau berapa bulan pasang atau bahkan 1 tahun. Nah, dari hasil rekamannya tadi, baru dokternya bisa nyimpulin penyebabnya apa, berapa persen berdebarnya itu yang berbahaya, berapa persen berbahaya atau enggak, asalnya dari mana, bisa dilihat dari situ. Nah, nanti dikombin dengan USG jantung, ekokardiografi. Nah, kalau dokternya ngerasa perlu gitu, karena dia ada algoritmnya, kalau ini perlu, ini nggak perlu gitu. Iya, iya. Oke dok, menarik ya teman-teman jadi tahu tadi beberapa kayak ya kayak tadi dokter ternyata nggak yang harus gimana kayak nggak harus dirawat inap gitu nggak yang ternyata Enggak. ada tipe pemeriksaan kalau berdebar ya kalau keluhan berdebar mungkin tadi flow-nya yang kayak tadi dokter Nadia bilang. Nah saya jadi pingin tahu kayak beberapa teman saya kan kayak dulu juga kalau saya ketemu beberapa orang yang sudah ya dewasa ke atas lah dok ya udah umur 40 ke atas ternyata mereka sudah punya riwayat sering berdebar tapi tidak pernah melakukan misalnya pemeriksaan ya basicnya saya nggak tahu ya dok ya apakah misalnya pemeriksaan EKG kayak tadi mungkin dokter boleh sharingkan saja apakah itu penting hanya untuk mendeteksi sama kayak kita misalnya check up rutin gitu nah untuk jantung kita adakah kayak pemeriksaan rutin walaupun kita nggak punya keluhan berdebar hanya untuk make sure aja ini aman kok jantungku gitu aduh dok. Iya, sebenarnya untuk pemeriksaan rutin kayak check up itu medical check up jantung itu salah satu core-nya ya di mana-mana kan kayak misalnya yang rutin untuk pegawai lalu kan ada pemeriksaan jantung EKG, fototoraks sama pemeriksaan fisik minim itu yang udah minimal banget gitu. Nah untuk orang umum misalnya mau medical check up itu sangat bagus sekali, sangat disarankan terutama kalau laki-laki dia udah di atas usia 40. Nah ada faktor resiko lagi, misalnya ada merokok atau ada darah tinggi. Nah, itu udah sebaiknya rutin, apakah setahun sekali atau berapa lama sekali gitu. Nah, ya paling nggak setahun sekali lah check up rutinnya kan. Kalau udah ada keluhan berdebar-debar, sangat perlu sekali EKG ya, terutama yang EKG ambulatori itu yang dibawa pulang, yang Holter monitoring istilahnya. Jadi, iya, karena kadang-kadang kita nggak capture, nggak nangkap yang EKG pas dia datang, lagi nggak berdebar. Jadi normal aja EKG-nya. Iya. Dok, saya pengen tahu lagi nih, kan ntar lagi juga lebaran, kan banyak tuh yang bilang kayak, oh ternyata, kayak tadi dokter juga bilang, jantung berdebar itu juga bisa dipengaruhi penyebabnya karena makanan, nah karena kita mau lebaran nih,
By the way, Iya. apakah Anda misalnya makanan-makanan yang biasanya dihidangkan di Lebaran itu bisa memicu si jantung ini berdebar-debar? Untuk hati-hati aja sih, Dok. Jadi yang paling sering disebutkan itu ya soda ya. Oh, Soda, soda. yang makanan bersoda, terus kafein. Kafein sebenarnya kopi bukan nggak bagus ya, tapi kopi itu baik sebenarnya buat jantung. Menjaga menjaga ritme jantung itu tetap terjaga. Udah direkomendasiin di jurnal-jurnal Iya, kardiologi. Boleh kok setuju. satu cup sehari sampai 3 cup Iya. sehari. Tapi jangan combo dengan begadang, pola hidup tidak sehat, sama stres gitu. Kalau udah combo itu udah deh berdebar-debar. Karena saya udah kadang ngerasain sendiri tuh perlunya begadang minum kopi ya berdebar-debar besoknya gitu. Iya, Padahal kalau iya, kopi aja nggak ada begadangnya nggak ada masalah gitu. iya. Nah terus Iya. kayak itu ya soda terus sama ya makanan yang terlalu bikin terlalu merangsang ya kayak terlalu pedas. Oh, oh, itu juga bisa ya. Iya, Oh, itu kayak sebenarnya lebih mempengaruhi lambung, jadinya akan ada keluhan terkejut. berdebar-debarnya, gitu. Oh, oh, oke, Jadi oke, nggak oke. secara langsung. Oke. Oke, Dok, kita mau tanya jawab, tapi sebelum kita jawab pertanyaan yang udah masuk, saya mau tanya dari saya pribadi dulu. Sekarang tuh saya mau kayak tidur tuh kayak tiba-tiba, kalau kita diem gini kan jantung kita kan kalau nggak kita pegang tuh kadang nggak kerasa ya, Dok, ya, tek-tek-teknya. Mm-mm. Kecuali kita kayak biarin terus kerasa gitu. Kadang kita kalau misalnya miring gitu tidur ya, eh kok tiba-tiba kayak tek-tek itu kencang banget. Itu kenapa ya, Dok, ya? Saya merasa kayak parno, Mm-mm. kok kedengeran gitu. Saya takut, Kenapa ini ya? kenapa nih? Tapi nggak Iya, terasa kayak nggak kuat, nggak kencang, tapi dia kayak kok kerasa detakannya kerasa. kayak ngebas gitu loh, Dok. Itu kenapa biasanya, Dok? Miring Konsul nih. kemana itu? Miring kemana tidurnya ya? Mungkin Ke jadi karena kanan nih. mungkin miring ke kiri kali ya. Jadi jantung itu kan posisinya di rongga dada sebelah kiri ya kan? Di Ya, sini. begitu. Oh. Kiri. Jadi kalau kita laying forward, jadi kayak kalau kita tidur Gitu. agak ke depan, jantung itu posisinya lebih menempel ke dinding dada. Nah, Oh. jadi kalau kita tidur Oh. miring kiri, terus agak ke depan lagi agak-agak tengkurap, semi Oh, tengkurap iya. gitu kan. Nah, ya udah Oh. pasti kan jantungnya lebih dekat ke dinding dada. Jadi I dan see. itu sensasi denyutnya lebih terasa gitu. Oh. Sensasi Oh. denyutnya. Makanya Oke, oke. kalau dalam Islam misalnya Disuruh kita tidur. habis makan jangan tidur dulu, terus kalaupun kita tidur kita miring kanan, Iya, iya. supaya lambungnya tuh nggak mendesak jantung ke atas. Nah, jadi terasa berdebar-debar Iya, iya. gitu, Benar-benar. sesek jadinya. Iya nggak selesai tapi kayak jadi tiba-tiba panik aja kan kok kedengeran banget nih jadi kayak kok kayaknya jantungnya deket banget nih sama telinga saya nih gitu kan dok. Iya, Gara itu iya, oke lah tenang baiklah terima kasih dokter. iya, Ini udah mulai banyak yang sama-sama tanya Mbak nih Iko. Iya. kayak bilang jantung berdebar-debar ketika melihat orang yang disuka betul sekali Kak Nur. Kita jawab Iya. dulu nih pertanyaannya udah masuk satu dok dari Mm-mm. Teku Almi underscore dokter oh hai dokter Teku ini temannya dokter mungkin Iya. ya. Iya, bener. Mm-mm. Nanyanya gini, dok izin bertanya, kalau saat ketemu dokter jantungnya berdebar-debar kenapa ya dok? Ini pasien Oh, mungkin dok. Ada kan kalau ya. ketemu dokter malah takut, yang tadinya di rumah misalnya bagus gitu tensinya tiba-tiba kalau ketemu dokter jantungnya berdebar terus tensinya naik, itu kenapa dok? Iya, jadi kayak bahasan pertama tadi ada jantung berdebar-debar yang merupakan respon normal ya. Jadi Iya. kayak kita panik, takut gitu, simpatis, Oh, respon simpatisnya meningkat. Nah, jadi terangsang untuk berdebar-debar gitu. Ya, oke. semoga bermanfaat jawabannya. Mungkin ini dokter Teku memang ini ya. Mana dokterku? Nggak kelihatan gimana ininya. Semoga Oke. menyampaikan dokter Teguh ya. Ini kita lanjut lagi dok pertanyaannya ada dari April. Ini dari Kak April nih. Nanya dok, Hmm, kenapa GERD kalau kambuh juga bikin jantung berdebar dan sesak juga ya dok? Nah ini kalau GERD kambuh bahkan dok. Mungkin mm-mm. posisinya nggak tidur bahkan. Iya. Jadi kayak GERD tuh kan di lambung ya masalahnya. Terus jadi tekanan di lambung itu membuat lambungnya agak lebih apa menyesak ke atas sehingga itulah yang kayak saya bilang
seperti posisi kalau kita tidur menghimpit jantung sebelah kiri tadi. Jadi jantungnya tuh keangkat ke atas. Jadi waktu dia berdenyut lebih terasa. Jadi seperti berdebar-debar. Karena dia posisinya didesak ke atas. Jadi dia terasa debarannya. Dan itu juga nggak nyaman. Bikin sesak ya kan. Kayak jantungnya kejepit ya. Ya pasti lebih sesak ya. Ya, jadi GERD itu juga salah satu differential diagnosis atau diagnosis bandingnya sakit jantung. Karena ada yang misalnya udah sakit ulu hati, sesak lagi gitu kan, udah di EKG semua pemeriksaan jantung normal, rupanya GERD gitu, rupanya sakit lambung. Nah, tapi kadang ada sakit lambung yang sakit jantung yang dikira cuma sakit lambung, padahal sakit jantung, sering tuh kebalikan. Itu lebih bahaya. Oke, berarti ini mungkin lebih ke harus ditahu dulu penanganan GERD-nya kali ya dok ya. Nanti kalau misalnya udah oke tapi masih berdebar, mungkin baru pemeriksaan lanjutan lagi gitu kali ya. Oke, satu lagi boleh ya dok ya pertanyaannya dok ya. Ini kita udah mau setengah dulu. Itu ada si kecil belum tidur, mentang-mentang besok libur. Iya, udah diamankan rupanya masuk juga dia ke sini. Gak apa-apa kok. Ini dari ada halo, namanya siapa? Hai, namanya siapa? Tapi tante. Libur bebas lah, nggak apa-apa deh. Semangat main. Jadi orang dewasa pusing. Iya, udah libur. Mau libur lebaran. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dok, terakhir kali ya. Oke lah, dari @amina_ramadanti. Dok, cara mengatasi berdebar kalau habis minum kopi adakah? Nah ini dia mungkin tahu penyebabnya karena minum kopi. Iya, makasih Arlina. Jadi kalau misalnya habis minum kopi ya, kita tahu penyebabnya kopi kan kafein itu yang bikin berdebar-debar. Nah kita tunggu aja kafeinnya di wash atau dikeluarkan dari badan kita. Kalau enggak ya masih bakalan tetap ada kalau kafeinnya masih tinggi di dalam darah kan. Jadi yang amannya seperti itu. Jadi kita minum air putih aja banyak-banyak biar kafeinnya cepat keluar. Berarti ini termasuk yang berdebar tadi, normal kata dokter tadi ya? Iya. Sebenarnya nggak normal kalau misalnya dia sampai berdebar ya, berarti kafeinnya harus dikurangi gitu ya. Karena kita udah tahu kan penyebabnya apa gitu kan. Penyebabnya apa. Jadi kalau misalnya nanti dari hasil pemeriksaan akhir dokter ternyata ada masalah atau nggak ada masalah, kalau memang dari masalah jantungnya nggak ketemu, biasanya dokter cuman sarankan hindari yang bikin kita berdebar. Berarti kita harus mengidentifikasi sendiri apakah kopi ataukah stres gitu-gitu, atau hormon atau terlalu banyak exercise kita terlalu berat misalnya gitu, atau jatuh cintanya terlalu berat. Jadi atasi penyebab. Nah kalau memang ada masalah jantung baru berobat diobati jantungnya gitu. Oh, berarti seharusnya kalau kita minum kopi itu harusnya nggak berdebar ya dok? Atau gimana sih? Maksudnya kalau berdebar perlu kita kayak berarti kurangin kafein, maksudnya kurangin ininya kali porsinya. Lebih baik seperti itu atau atau kita pilih kayak jenis kopi itu kan ada beberapa jenis tuh ya, kayak ada yang Arabica, Robusta. Beberapa bilang Robusta itu bisa bikin berdebar gitu. Dia lebih asam, bikin berdebar. Ya udah kita pilih jenis kopi Arabica misalnya gitu. Jadi kita hindari lah yang sebisa mungkin membuat kita berdebar. Kalau gitu aja. Oke dok, ini terakhir dari dokter Nadia deh. Karena topiknya malam hari ini soal berdebar begitu ya. Kita tahu kita pun pasti akan ada rasa ketakutan ya kalau misalnya kita tahu ada sesuatu yang tidak baik di jantung kita, karena itu adalah salah satu fungsi tubuh yang sangat mempengaruhi seluruh aktivitas kita dok. Nah gimana sih dok caranya supaya kita itu kayak tadi ya bisa lebih aware membedakan debaran yang kencang yang harus diwaspadai sama debaran kencang yang mungkin ya oke lah ini nggak apa-apa. Dan juga tips kayak gimana sih normalnya orang menjaga kesehatan jantung ini dok, ada nggak cara normalnya? Silakan dok.
Oke, terima kasih untuk ini ya kesimpulannya. Jadi Iya. seperti kita tahu tadi kayak berdebar yang harusnya kita nggak ngerasain berdebar, tapi karena penyebab ini kita jadi merasa berdebar, merasa khawatir, maka kita hindari penyebab tadi. Misalnya kopi, seperti tadi, kita pilihlah jenis-jenis kopi yang kalau kita bisa baca kan jenis-jenis kopi yang mana ya yang nggak terlalu bikin berdebar, yang mana yang nggak terlalu asam atau nggak terlalu tinggi kafeinnya, kita pilih yang itu. Atau kalau meminum kopi, pilih yang decaf nggak ada kafeinnya gitu. Atau penyebab lain misalnya kayak karena masalah emosi kita yang nggak terkontrol, terlalu marah, naik turun emosinya. Nah, berarti di situ solusinya adalah cari cara untuk ngontrol emosi, tidak cepat panik, lebih tenang. Berarti kita harus bikin diri kita tidak cepat panik, tidak tergampang depresi, tidak gampang marah gitu-gitu. Karena ansietas, panik, depresi dan emosi-emosi lain yang sangat kuat itu bikin berdebar. Dan biasanya itu berlangsung agak lama sehingga membuat orang khawatir. Nah, kemudian kalau exercise misalnya penyebabnya, kalau kita tiba-tiba olahraga berat sekali gitu, berarti kan kemudian kita jadi berdebar-debar, artinya itu kan nggak bagus. Jadi berarti mulai olahraga itu dengan cara yang benar kan. Kalau olahraga kan ada pemanasan, olahraga inti, terus pendinginan. Nah, jadi kita harus ikutin itu panduan olahraganya yang benar. Kemudian kalau masalah hormonal di perempuan, mungkin kita perlu konsultasi ke dokter obgynnya untuk hormonan kita kenapa setiap saya mau haid, atau apakah masalah pramenopause saya berdebar-debar, ada masalah hormonal apa gitu. Nah, kalau misalnya kurang tidur, maka perbaiki pola hidup ya kan. Tidur yang cukup, 8 jam sehari gitu. Dan kalau kita bisa mengidentifikasi obat-obat yang kita gunakan yang bikin berdebar, lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya quality of life yang kita naikin udah bisa bikin kita terhindar dari berdebar-debar kalau kualitas hidupnya bagus. Nah, sama kalau kita berdebar, jangan cepat panik. Rasain, kenapa sih? Apa nih rasa berdebar-debarnya? Kenceng atau pounding seperti tadi, kuat denyutannya, atau malah ada yang skip a beat, ada yang hilang-hilang denyutnya, atau apa? Gitu. Oke. Wow, sungguh indah sekali sharingnya malam ini. Tapi kesimpulannya teman-teman, kalau berdebarnya karena jatuh cinta, percayalah itu nggak apa-apa dan itu akan bertahan lama ya. Dinikmati saja kalau itu. Karena ada masanya tidak akan lagi gitu ya. Benar, nggak bisa berdebar-debar lagi ya. Nggak boleh bahkan dong ya. Kayak, oh tidak. Iya. Terakhir nih buat teman-teman dan adik gitu ya, kalau misalnya teman-teman kan 2 minggu lagi nih dokter mau ini mau wisuda gitu ya, maksudnya akan disahkan gitu ya, semoga lancar nanti. Kalau misalnya teman-teman ingin konsultasi, ingin ngobrol sama dokter Nadia, adakah cara baik itu kalau kita ke Aceh ataupun kita nggak di Aceh, gimana caranya dokter? Boleh diinfoin aja. Boleh dari DM di IG juga, insya Allah saya jawab. Boleh, nanti kalau misalnya kita udah kenal, kita mau kasih nomor WA juga boleh, nggak ada masalah, saya open kok. Boleh ke Aceh kalau mau. Boleh, insya Allah disambut dengan baik. Boleh. Mbak Ifu ayo ke Aceh. Boleh, yes dok. Iya. Iya, kalau mau yang face to face, yes dok. Iya. Ini berdebar di sapa mantan mulu, ini kayaknya mantannya ini deh. Iya. Oke, dokter, kita sebelum closing kita ambil foto dulu deh buat saya jadiin covernya nanti. Kita ambil gaya dulu, gimana ya biar cantik kayak gini jadi. Oke, kita senyum 1, 2, 3. Iya, udah. Dokter, kelihatan sharingnya malam hari ini. Adek, makasih banyak. Masih belum bobo. Halo, aku di Jakarta loh. Oh iya, nanti main-main ke Jakarta kami jumpa Mbak Ivo. Hai. Aku berwarna Iya tuh. Dokter, makasih banyak. Kita doain kita ini semoga ilmunya nanti bermanfaat.
apa yang kita Amin. sampaikan juga bermanfaat. Saya senang banget sharing malam hari ini dan semoga kayak tadi dokter semoga juga bisa melakukan amanah selanjutnya nanti 2 minggu lagi semoga lancar Amin. pengesahan Amin ya wisudanya. Allah. Oke. Nggak kerasa teman-teman kita Amin. di ujung acara kita harus pamit dokter Nadia dan saya harus pamit kalau gitu kita mau ngucapin selamat malam terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir kita pamit selamat malam semuanya Selamat dadah malam. malam Assalamualaikum. bye dok Ya.